Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Khanti paramang tapo titikha nibbānang paramang vadanti buddha. Nahi papajito parupagahati samanohoti parang vihetayantu. Sabha papassa akaranang kusalasu pasampadaha sajita pariyodapanang etang buddha naksasanang anupawadu anupagahatu patikmoke cak sangwaru matanyuta cak bhatasming pantan cak sayanasanang adicite cak ayuku etang buddha naksasananti. Sangha yang sangat saya hormati, segenap pandita, pimpinan umat yang lengkap hadir pada malam hari ini, para ibu, bapak dan saudara-saudara yang sangat berbahagia. Kalau pada saat purnama di bulan Waisak kita memperingati 3 peristiwa sekaligus dalam satu hari, pada saat purnama di bulan Magha yang biasanya jatuh pada bulan Februari atau Maret, hanya satu peristiwa yang kita peringati, tetapi peristiwa itu mempunyai 4 keistimewaan, sebagaimana yang tadi sudah dibacakan dengan amat jelas pada waktu membacakan terjemahan Magha Puja Gata. 1250 biku pada saat bulan purnama di bulan Magha datang serentak di hutan bambu yang sering disebut dengan Taman Tupai di kota Rajagaha, ibu kota kerajaan Magadha. Hutan bambu Weluwana itulah wihara pertama pada zaman Guru Agung Buddha Gotama yang diberikan oleh Raja Bimbisara kepada beliau. Tetapi saudara, 1250 biku ini datang dari tempat yang berbeda-beda. Saudara bisa membayangkan 1250 biku, kurang lebih 3 kali kita yang hadir pada sore hari ini, datang serentak di tempat yang sama pada saat purnama di bulan Magha untuk bertemu dengan Guru Agung kita tanpa diundang.
Tidak ada surat undangan yang didesain dengan bagus seperti hari ini, tidak ada. Mereka tidak bersepakat sebelumnya. Mereka tidak berjanji sebelumnya, tetapi dengan jumlah yang cukup banyak mereka datang bersama-sama dan datang dari tempat yang berbeda-beda. Tentu 2600 tahun yang lalu belum ada SMS, belum ada BlackBerry dan lain-lain. 1250 biku ini semuanya arahat. Yang dikatakan kinasawa sudah bebas dari arus kotoran-kotoran batin. Arahat adalah kesucian akhir. Satu pun tidak ada yang sotapana atau sakadagami atau anagami. Arahat semua. Arahat juga sering dikatakan yang harus dilatih sudah dilatih. Has done what to be done. Apa yang harus dikerjakan sudah selesai dikerjakan. Tidak ada lagi yang harus dilatih. Karena itu arahat juga disebut aseika. Orang yang sudah tidak perlu melatih diri lagi. 1250 arahat ini pada waktu menjadi biku dilantik oleh Sang Buddha sendiri. Tidak semua puluhan ribu, ratusan ribu biku di zaman itu, meskipun guru agung kita masih hidup, ditasbihkan oleh Sang Buddha sendiri, tidak. Tetapi 1250 arahat ini pada saat menjadi biku ditasbihkan oleh Sang Buddha sendiri. Dengan cara yang amat sederhana. Beliau mengucapkan, Ehi biku swakato dhammo cara brahmacaryang sama dukasa antakiriyayati. Selesai dia menjadi biku. Artinya, Ehi biku, datanglah biku kemari. Swakata dhammo cara brahmacaryang sama dukasa antakiriyayati. Dhamma itu sudah dibabarkan dengan jelas. Jalani kehidupan suci. Sama dukasa antakiriyayati. Untuk menyelesaikan penderitaan secara sempurna. Jadilah dia seorang biku. Oleh karena itu sering disebut pentasbisan dengan cara ehi biku. Ibu, bapak dan saudara. Pada saat itulah guru agung kita memberikan khotbah singkat. Di depan uraian saya mengulang semua khotbah yang diberikan oleh guru agung kepada 1250 arahat. Tidak lebih dari 10 kalimat. Khotbah saya malam hari ini lebih panjang. Dan khotbah Sang Buddha umumnya disebut sutta atau sutra dalam bahasa Sanskerta. Artinya percakapan atau dialog dan sering secara simpel diterjemahkan khotbah. Tetapi khotbah yang 10 kalimat yang singkat ini disebut owada. Tidak dikenal dengan sebutan sutta. Bukan dialog, bukan khotbah, bukan uraian filosofis yang membutuhkan pemikiran. Owada artinya arahan, petunjuk. Ini yang engkau harus lakukan. Itu yang engkau harus kerjakan.
Tidak ada pembahasan filosofis. Tidak memerlukan berpikir panjang. Yang mendengar menerima arahan. Atau mungkin dengan kalimat yang lain, instruksi. Guru agung kita memberikan arahan. Ini yang harus engkau lakukan. Itulah Owada. Dan ibu bapak dan saudara, para biku pada waktu menjadi biku ditasbihkan oleh guru agung kita sendiri, umumnya mempunyai calabingnya 6 kesaktian, 5 kesaktian duniawi, 1 kesaktian yang di luar keduniawian. Apakah semua orang suci itu sakti, Bante? Tidak, saudara. Tidak semua orang suci mempunyai abingnya. Tetapi 1250 biku ini semua mempunyai 6 abingnya. 5 kesaktian duniawi, biasa, dan 1 kesaktian di luar duniawi. Tentu, saya tidak menjelaskan malam hari ini panjang lebar tentang 6 kesaktian itu. Meskipun mungkin menarik. 6 kesaktian biasa itu antara lain bisa melihat makhluk halus, melihat alam dewa, mendengar suara dari jauh, terbang, menghilang, membagi diri menjadi banyak, membaca pikiran orang, dan melihat kehidupannya sendiri yang lampau, termasuk melihat kehidupan orang lain yang lampau. Semua ini termasuk tergolong kesaktian biasa, kesaktian duniawi. Apa kesaktian yang di luar duniawi? Kesaktian atau abingnya yang di luar duniawi adalah asawa kaya nyana abingnya. Kesaktian mempunyai pengetahuan untuk mencabut, memotong kotoran batin yang membuat penderitaan itu secara sempurna. Itulah kesaktian yang mengatasi keduniawian. Semua arahat memiliki kesaktian yang ke-6. Tetapi tidak semuanya memiliki yang 5 itu. Tetapi semuanya memiliki yang ke-6. Tahu cara untuk mencabut, memotong, membongkar kotoran-kotoran batin yang menjadi sebab penderitaan. Oleh karena itu tidak aneh kalau 1250 arahat datang serentak tanpa janji, tanpa kesepakatan, tanpa undangan, tidak aneh. Mungkin beliau-beliau itu sudah kontak dengan abingnya, dengan kesaktian. Dan tidak aneh juga kalau Owada instruksi guru agung kita hanya singkat 10 kalimat. Karena yang mendengar itu tidak memerlukan uraian yang panjang lebar. Semua akan mengerti karena semuanya telah mencapai kesucian akhir para arahat. Ibu, bapak, dan saudara, apa sebetulnya instruksi guru agung kita? Instruksi guru agung kita tidak lain adalah cara untuk mengatasi penderitaan. Beliau pernah mengatakan kepada Anuruddha, salah seorang muridnya, "Wahai Anuruddha, sebetulnya hanya satu yang kuajarkan. Dahulu dan sekarang. Dahulu sampai sekarang. Apakah yang satu itu?
Yang satu itu tidak lain adalah tentang penderitaan dan lenyapnya penderitaan. Itulah ajaran guru agung kita, saudara. Oleh karena itu, owada, instruksi, arahan yang diberikan guru agung kita adalah arahan untuk hidup bahagia. Banyak orang yang bertanya, Bante, sebetulnya bagaimana mencari bahagia itu? Menurut Dhamma, saudara, bahagia itu sebetulnya tidak usah dicari. Saudara mungkin terkejut ya, mendengarkan uraian seperti ini. Kalau kita mempunyai pemikiran mencari bahagia, ingin bahagia, mencari bahagia, bagaimana caranya? Justru menurut Dhamma, bahagia itu tidak usah dicari. Bante Giri pernah membuat lagu Di Mana Bahagia. Dan saudara tidak bisa mencari bahagia di mana-mana. Termasuk di wihara, di kitab suci. Saudara tidak bisa menemukan bahagia di sana. Di altar. Bahagia tidak perlu dicari, tidak usah dicari, apalagi dikejar. Tetapi, saudara, pada saat penderitaan yang di dalam ini berkurang, otomatis saudara akan bahagia. Hidup saudara lebih tenang, lebih tentram. Lalu apa yang membuat penderitaan itu, Bante? Yang membuat penderitaan itu sesungguhnya adalah kita sendiri. Api yang mendidih. Seperti air yang bergolak. Yang membakar kita di dalam itulah. Yang membuat kita menderita. Ketegangan, kecemasan, kegelisahan yang tidak pernah berakhir. Oleh karena itu, kalau api yang bergolak, yang membakar-bakar di dalam ini mulai padam, maka penderitaan akan berkurang. Belum habis, belum total, tetapi berkurang saja. Pada saat penderitaan berkurang, kita akan bahagia. Sudah tentu. Kalau ruangan ini gelap gulita, saudara, di tengah malam, saudara tidak bisa membedakan antara warna yang satu dengan warna yang lain. Sebetulnya tidak usah sulit menghadapi keadaan yang gelap gulita itu. Tidak usah pusing. Pada saat saudara switch off, lampunya biar, kegelapan itu akan pergi. Otomatis. Anda tidak perlu mengusir kegelapan, karena pada saat lampu menyala, kegelapan itu akan hilang. Anda tidak perlu bersusah-susah mencari, mengejar, memikirkan, mencari-cari di mana bahagia. Tetapi pada saat api yang membakar-bakar di dalam ini mulai padam, Anda akan merasakan kebahagiaan. Untuk itulah Guru Agung kita memberikan arahan bagaimana memadamkan api yang di dalam. Karena kalau penderitaan itu berkurang, kehidupan kita akan lebih tentram, lebih bahagia. Kebahagiaan itu akan datang bukan karena kita cari. Kalau api itu menjadi padam, kalau penderitaan itu menjadi berkurang. Arahan Guru Agung kita yang pertama adalah, saya tidak menguraikan 10 kalimat itu, tetapi hanya yang di tengah.
Karena bait yang terakhir sesungguhnya adalah penjelasan bait yang di tengah. Bait yang awal tujuan yang kita tuju, yaitu bebas dari penderitaan. Kalau saudara menyimak 4 kebenaran Arya, ada penderitaan, dan penderitaan itu pasti ada sebabnya. Kalau sebab penderitaan itu dicabut, dilenyapkan, kesunyataan yang ketiga, Sang Buddha tidak mengatakan bahagia. Ada duka, kesunyataan pertama. Ada sebab duka, kesunyataan kedua. Kalau sebab duka itu kita remove, kita ambil, apa yang kita dapatkan? Ada penderitaan, ada sebabnya. Kalau sebabnya diambil, apa yang kita dapatkan? Sang Buddha tidak mengatakan bahagia. Kesunyataan ketiga, Sang Buddha mengatakan dukkha nirodha, lenyapnya penderitaan. Dan lenyapnya penderitaan sebenarnya tidak sinonim dengan bahagia. Seandainya guru agung kita ingin menggunakan kalimat bahagia, beliau menambahkan nibbanang paramang sukang. Bebas dari penderitaan itu kebahagiaan yang sangat tinggi. Bukan kebahagiaan biasa. Oleh karena itulah 4 kebenaran Arya, Cattari Arya Satchani adalah dukkha. Dukkha samudaya, sebabnya dukkha. Dukkha nirodha, lenyapnya dukkha. Sang Buddha tidak menggunakan sukha. Dan yang keempat, magga, jalan untuk mencabut sebab penderitaan. Ibu, bapak, dan saudara, apa arahan untuk memadamkan kilesa, asawa, kotoran batin, api yang menyala-nyala di dalam diri kita? Yang pertama adalah sabapapasa akaranang. Hindari semua perbuatan yang buruk. Nasihat ini 2600 tahun yang lalu, saudara. Karena tahun yang lalu, 2012, kita memperingati tepat 2600 tahun khotbah pertama. Lahirnya agama Buddha. Tetapi arahan itu berguna sepanjang masa, akalika. Arahan itu penting sepanjang masa. Hindari semua perbuatan yang buruk. Kalau boleh dirinci, seperti saudara mengikuti setiap puja bakti, selalu mengulang Pancasila. Ada biku atau tidak ada biku, Pancasila diulang. Pancasila itulah sabapapasa akaranang, arahan pertama guru agung kita untuk memadamkan api penderitaan. Jangan membunuh, karena kehidupan sangat berharga. Ibu, bapak, dan saudara mungkin berpikir, kami tidak pernah mempunyai niat membunuh, Bante, apalagi membunuh manusia. Benar. Tetapi kalau ibu, bapak, dan saudara sembrono, teledor, ya, sembrono, ceroboh, kecerobohan itu bisa membunuh manusia. Jangan ceroboh. Insinyur yang ceroboh bisa membunuh manusia. Dokter yang ceroboh bisa membunuh manusia. Sopir yang ceroboh bisa membunuh manusia. Siapa saja yang ceroboh,
sembrono kecerobohan bisa membunuh manusia. Berhati-hatilah saudara. Jangan hanya berpikir tidak ada niat membunuh kok. Tetapi kalau saudara teledor sembrono itu mencelakakan yang lain. Jangan mencuri. Saya agak malu menjelaskan ini, baca sendiri saja. Di koran-koran, di televisi dan lain-lain. Harus dimulai sejak anak-anak, ibu bapak dan saudara. Bagaimana memberikan contoh jangan mencuri. Ada seorang ibu yang meminjam koper, tas dari temannya karena akan piknik. Suatu hari ibu ini diundang makan-makan oleh teman yang dipinjami koper ini. Anaknya ikut. Anaknya mengingatkan kepada ibunya, "Mah, Mi, apa kopernya tidak dibawa juga? Kita kembalikan." "Diam aja. Kalau nggak ditagih, diam aja. Dia kan orang kaya. Koper satu kita ambilkan, dia akan jadi miskin. Kalau nggak ditagih, karma baik berbuah." Apakah itu bukan pelajaran pada anak-anak untuk mengambil yang bukan miliknya? Tidak persoalan dia kaya atau kaya raya, kalau kita pinjam harus kembalikan. Dari situlah senang mengambil yang bukan miliknya berkembang. Kalau ibu, bapak, dan saudara sudah mempunyai pasangan, cobalah setia. Karena selingkuh itu memberikan kenikmatan sesaat, tetapi mengakibatkan masalah yang tidak ada habis-habisnya. Jangan berbohong, apalagi orang tua. Kalau orang tua berbohong oke-oke saja, anak-anak akan melihat bahwa bohong itu boleh. Ibu, bapak, dan saudara. Tetapi musyawadah weramani tidak hanya tidak berbohong. Subasita jaya waja etang manggala mutamang. Bertutur kata yang baik. Bukan hanya sopan, saudara, itu berkah. Sebetulnya saudara tidak usah sulit-sulit mencari berkah. Menjaga tutur kata yang baik, itu adalah berkah. Kalau saya menerima SMS, saya sering menafsir-nafsir, ini apa artinya ini? CUA. Apa CUA? See you again. Oh. Ada lagi CUM8. Opo ini? See you minggu depan. Ibu, bapak, dan saudara, saya tidak mencela. Boleh. Tetapi kepada siapa saudara SMS? Kalau saudara SMS kepada sebaya, kepada yang lebih muda, silahkan. Tetapi tidak kepada guru, tidak kepada bante, tidak kepada orang tua. Saya mendengar seorang biku bertanya,
mengingatkan secara lisan. Sudah tahu nanti malam kita akan merayakan ulang tahun wihara? Apa Anda sudah tahu? Oh iya Bante, aku diberitahu Hasan jam 8 dimulai. Aku. Kalau saudara menggunakan bahasa Inggris itu kepada siapapun hanya punya I. Tapi kalau saudara berbahasa Indonesia, tidak berbahasa Inggris. Bahasa Indonesia punya saya, punya aku, punya gua, punya gue. Anda boleh menggunakan aku kepada sesama, sebaya. Tapi kepada Bante, kepada orang tua. Aku diberitahu Hasan Bante nanti jam 8. Saya diberitahu Hasan Bante nanti jam 8 kita berkumpul. Anda bisa memilih. Sukar Bante untuk memilih itu. Kalau tidak ada sampajanya, tidak ada sati, tidak ada awareness, tidak ada kesadaran, tidak ada pengetahuan, Anda selebor. Anda menggunakan aku untuk siapa saja. Kita punya pilihan. Kalau bahasa Jawa lebih rumit, Ibu. Ibu, Bapak, dan Saudara. Pancasila yang terakhir adalah mabuk. Sering orang mengatakan, Bante, guru agung kita itu kan menyusun. Yang paling berat nomor 1, membunuh, mencuri, selingkuh, bohong, mabuk. Mabuk kan paling ringan. Tidak, saudara. Tahun yang lalu saya sering melihat televisi kalau menunggu akan naik pesawat. Kepala BNN, Badan Narkotika Nasional, Pak Benny Mamoto, tahun yang lalu mengatakan, tiap hari di negara kita yang kita cintai ini, tiap hari yang meninggal karena narkoba 40 orang. Tiap hari. Tiap hari, saudara, bukan seminggu, tiap minggu. Tetapi kurang lebih sebulan yang lalu, beliau berkata, memberikan penjelasan di televisi, kebetulan saya mendengar. Sekarang setiap hari yang meninggal karena narkoba itu 50 orang. Tiap hari. Mati supaya lebih jelas. 50 orang. Setahun 18.000 orang. Yang karena korban langsung mengkonsumsi narkoba atau korban akibat yang lain. Saya masih ingat setahun yang lalu menjelang tahun baru Imlek di Jakarta ini. Seorang wanita yang baru saja mengkonsumsi narkoba. Kebetulan kasusnya wanita ini, pria ya sama sajalah. Menyetir mobil, kemudian menabrak orang yang jalan-jalan pagi, yang sama sekali tidak pernah menikmati narkoba, bahkan jauh dari narkoba, meninggal. Sekali tepuk, bukan 7, 9 nyawa. Itu yang kita tahu. Yang luka-luka sekian belas. Kata Pak Benny Mamoto, sekarang 50 orang meninggal tiap hari, 50. Dan bertriliun-triliun uang kita habis. Masuk untuk narkoba. Habis untuk narkoba. Ibu, Bapak, dan Saudara, saya sering mendapatkan kritik akhir-akhir ini, Bante. Kalau Bante ceramah itu mbok ora usah dhuwur-dhuwur.
Kalau Bante ceramah itu mbok ndak usah yang tinggi-tinggi. Sekarang kita membutuhkan warning moral, perilaku baik. Apa jadinya masyarakat ini, apa jadinya bangsa ini kalau dihancurkan oleh perilaku-perilaku yang tidak baik? Saya mengatakan baiklah, saya akan menjelaskan tentang sila perilaku baik. Tetapi kalau saya memotong, membuang ajaran yang tinggi, bukan ajaran Guru Agung Buddha Gautama. Kalau hanya moralitas, kalau hanya perilaku baik saja, meskipun itu penting, dan kalau hanya berhenti di situ, bukan Buddha Dharma. Buddha Dharma tidak hanya berhenti pada perilaku baik, meskipun itu penting. Tetapi ibu bapak dan saudara, bagaimana membuat dasar perilaku yang baik ini? Seperti yang tadi kami jelaskan, yang pertama adalah peranan orang tua. Dalam psikologi dikatakan pada saat anak-anak sebelum 5 tahun, sebelum 4 tahun, sebelum 5 tahun, itulah saat yang paling peka untuk menanamkan landasan perilaku baik. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Apakah para orang tua sudah menggunakan kesempatan ini? Atau membiarkan kesempatan ini berlalu? Dalam dunia pendidikan sampai umur 12 tahun, saat itulah pendidikan berperan menanamkan norma perilaku baik. SD, ibu bapak dan saudara. Karena kalau seorang anak sudah menginjak SMP, masuk SMA, sulit mengubah perilakunya. Justru pendidikan dasar sangat penting. Ibu bapak tidak bisa menyerahkan anak-anak kepada sekolah semata-mata. Ada pembahasan yang baik. Sebetulnya sekolah itu memberikan pelajaran. Tidak bisa dikatakan pendidikan, karena pendidikan itu artinya luas. Pendidikan itu juga di sekolah, juga di lingkungan, juga di dalam rumah. Peranan orang tua, lingkungan, dan sekolah, semuanya itu disebut pendidikan. Tidak hanya di sekolah saja. Kalau saudara mengabaikan anak-anak saudara, anak-anak saya sudah masuk sekolah yang bertaraf internasional dan juga bertarif internasional. Sekolah itu tidak memberikan contoh, tidak memberikan kasih sayang sebagaimana ibu dan ayah memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Orang tua harus memegang tanggung jawab memperbaiki moral masyarakat kita. Memang satu generasi tidak selesai. Dalam sosiologi, dalam psikologi, memperbaiki moralitas satu bangsa setidak-tidaknya perlu 3 generasi. Tetapi harus dimulai sekarang. Yang kedua, ibu bapak dan saudara, yang pertama adalah peranan orang tua. Yang kedua, yang membuat seseorang punya perilaku baik adalah rasa malu berbuat yang buruk dan takut risiko berbuat yang buruk itu. Dalam bahasa Pali dikatakan hiri otapa, hiri malu berbuat buruk, otapa takut akan akibatnya. Kalau saya menggunakan bahasa daerah, bahasa Indonesia hampir sama mungkin. Di Jawa mengatakan isih duwe rasa risih tidak toh? Masih punya rasa risih tidak toh?
Kalau Anda pinjam, tidak mau mengembalikan, rasanya risih tidak? Biasa, Bante. Kalau tidak ada rasa risih, disitulah perbuatan buruk dimulai. Minta-minta terus tidak risih. Pinjam tidak pernah mengembalikan tidak risih. Yang dipinjami mau nagih malah risih. Yang pinjam ketemu yang dipinjami tidak risih dia. Mau pinjam lagi. Yang memberikan pinjaman ini mau nagih malah malu. Pada saat risih tidak ada, sungkan tidak ada, perilaku buruk gampang dilakukan. Hiri otapa, malu berbuat buruk, takut akan akibatnya. Seorang umat memberikan pada saya tips, Bante, untuk mengingat hiri otapa gampang, Bante. Setiap umat Buddha sembahyang di rumah, di wihara selalu memakai dupa. Kalimat atau kata lain dari dupa adalah hiu, H-I-O, hiri otapa. Kalau saudara pasang hiu pagi, malam, siang, hiri otapa. Hiu tidak sekedar hiu. Hiu mengingatkan kita, hiri otapa. Malu, dan takut dengan perbuatan yang buruk. Yang ketiga, saudara, samadana. Pak Coming mengatakan 60 menit ya Bante. Oh tidak. 40 menit cukup lah, 45 menit cukup. Yang ketiga adalah samadana. Apa artinya samadana, Ibu Bapak dan Saudara? Samadana artinya membuat tekad untuk berperilaku baik, untuk tidak berperilaku buruk. Buatlah tekad samadana. Kalau tidak ada samadana, apakah seseorang tidak bisa mengendalikan dirinya? Bante, bisa, tetapi terpaksa. Karena banyak yang melihat tidak ada kesempatan, dia bisa menjaga diri untuk tidak mencuri, untuk tidak mau nyolong. Tetapi karena dia terpaksa. Kalau kesempatan ada, dia akan ambil. Karena tidak ada samadana, tidak ada tekad. Pada saat saudara membaca Pancasila, saudara bertekad, saya bertekad untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak selingkuh, tidak bohong, tidak mabuk. Saya bertekad untuk itu. Dan tekad ini akan saya pegang apapun risikonya. Seperti saudara kepingin punya mobil, yang masih kuliah kepingin punya motor, yang belum punya rumah kepingin punya rumah, itu harus dimulai dengan tekad. Kalau tidak ada samadana, tidak ada tekad, saudara tidak akan mungkin tercapai apa yang saudara inginkan. Yang paling perlu apa? Yang paling perlu mobil Bante di Jakarta ini. Kalau motor itu aduh, kesehatan bisa rusak. Baiklah, saudara bertekad untuk itu. Kredit untuk itu. Kalau saudara tidak bertekad, tidak mungkin saudara punya mobil. Nanti melihat televisi besar, kepingin. Melihat BlackBerry, kepingin. Melihat motor, kepingin. Semuanya tidak bisa tercapai. Karena tidak ada tekad. Kalau saudara sudah bertekad, aku harus punya mobil, meskipun bukan baru. Ini tekadku. Semua pengeluaran harus dihemat untuk ini. Saudara akan bisa tercapai. Demikian juga mengendalikan diri. Samadana. Apa arahan Guru Agung kita selanjutnya, Ibu Bapak dan Saudara? Kusalasu pasampada.
Perbanyaklah perbuatan baik, banyak berbuat baik. Banyak bencana alam, banyak saudara kita yang menderita, banjir dan lain-lain. Tolonglah mereka, bantulah mereka. Membantu itu sangat mulia. Tetapi kalau saudara tidak bisa, tidak mampu, tidak apa. Kalau saudara tidak bisa menolong, tidak bisa membantu yang lain, tidak apa. Tetapi jangan mengganggu mereka. Jangan mengganggu, itu sabab papasa akaranang. Sabab papasa akaranang tidak bisa ditawar. Sebetulnya kalau ibu bapak dan saudara bisa mengendalikan diri, itu juga sudah berbuat baik. Winayoja susikito etang manggala mutama. Bisa mengendalikan diri, itu adalah berkah. Mengendalikan diri itu terpuji. Syukur bisa menolong itu mulia. Kalau tidak bisa menolong tidak apa-apa, tetapi jangan mengganggu mereka. Kalau tidak bisa menolong tidak apa-apa, tetapi jangan berbuat yang buruk. Sang Buddha mengatakan jangan berbuat yang buruk, banyaklah berbuat baik. Sekarang agak lain. Banyak berbuat baik mau, banyak berbuat buruk juga mau. Ya kalau mengambilnya, kalau nyolongnya banyak sekali. Menyokong, menyumbang, beramal mau, tetapi nyolong juga mau sekali. Jangan berbuat yang buruk, banyaklah berbuat yang baik. Arahan guru agung kita yang terakhir, Sacita Pariyodha Panang, membersihkan pikiran sendiri. Memang uraian ini sulit, tetapi kalau ini dibuang, bukan ajaran agama Buddha. Justru mahkota ajaran guru agung kita adalah bersihkan pikiranmu sendiri. Mengapa? Karena semua perilaku kita, ucapan dan perbuatan, sebelum kita ucapkan, sebelum kita lakukan, muncul di dalam pikiran kita lebih dahulu. Apa saja. Karena itu kalau pikiran kita bersih, atau kita isi dengan cinta kasih, atau anapanasati, memperhatikan nafas dengan meditasi, atau mengembangkan cinta kasih. Kalau pikiran kita bersih, ibu bapak dan saudara tidak usah pusing dengan sila, tidak usah pusing dengan perilaku-perilaku baik, mengendalikan diri. Otomatis perilaku ibu bapak dan saudara menjadi baik. Kalau sumbernya bersih, tidak mungkin mengalir air yang kotor. Kalau sumbernya kotor, yang keluar pasti air yang kotor. Apa saja datang dari pikiran. Saudara, sebelum saudara datang ke tempat ini mengikuti Magga Puja, muncul di pikiran dulu. Aku nanti sore ingin ke Magga Puja, ke Wihara Pluit Dharmasuka. Lalu saudara lakukan. Selesai Magga Puja ini, saudara mau langsung pulang? Mau masuk warung dulu? Saya mau makan bakso dulu? Saya mau ke karaoke dulu? Semua ada di pikiran saudara. Oleh karena itu kalau pikiran saudara jaga dengan meditasi, saudara tidak usah susah-susah menjaga perilaku. Karena akar dari semua perilaku itu dari pikiran kita. Meditasilah saudara, supaya saudara mempunyai perilaku yang baik. Agama Buddha tanpa meditasi bukan agama Buddha. Yang manapun, yang Tantrayana, yang Mahayana, yang Zen, yang Theravada, semuanya mengingatkan kepada kita, pikiran adalah awal, pikiran adalah perencana, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah
yang memberikan arahan apa yang akan kita lakukan. Pikiran adalah awal dari semua tingkah laku. Kalau Anda bisa menjaga pikiran Anda, maka perilaku Anda menjadi baik. Marilah kita bermeditasi. Tidak sulit. Dengan membersihkan pikiran kita, maka kotoran batin yang membakar-bakar di dalam itu akan padam. Pada saat api yang di dalam itu padam, maka penderitaan akan berkurang. Pada waktu penderitaan berkurang, hidup ini akan lebih ringan, lebih bahagia. Ibu, bapak, dan saudara, guru agung kita membuka arahan yang 10 kalimat itu kurang lebih dengan kalimat kanti paramang tapo titika, sabar dan ulet. Itulah kunci dari latihan untuk meningkatkan kualitas batin kita. Sabar dalam pandangan agama Buddha bukan sabar menunggu, bukan sabar menanti sesuatu, tetapi sabar dan ulet di dalam berusaha. Tidak mengenal menyerah. Gagal kita mulai lagi, gagal mulai lagi, gagal mulai lagi. Bukan sabar menunggu sesuatu, tetapi sabar, ulet, tekun. Melatih untuk menuju kepada tujuan yang ingin kita capai. Tidak usah Anda meninggalkan keduniawian di masyarakat yang ramai ini. Mencari kesaktian di tempat-tempat yang sepi, di gua-gua, di hutan-hutan. Tidak, saudara, tidak sama sekali. Kanti paramang tapo titika. Kalau saudara mempunyai keuletan, mempunyai daya tahan, bertahan untuk mencapai tujuan. Itulah latihan diri yang tertinggi. Paramang tapo. Ibu, bapak, dan saudara, marilah kita mulai. Marilah kita mengubah perilaku kita yang buruk. Berhenti, stop. Dan marilah kita menambah hal-hal yang baik. Bermeditasi semampu mungkin, karena meditasi itu sangat berguna, sangat berharga sekali. Semakin banyak tantangan, semakin banyak rangsangan, meditasi amat berguna. Tidak usah saudara kemudian berpikir negatif lebih dulu. Apa saya ini bisa meditasi toh Bante? Saya ini tidak bisa meditasi saya ini masih bolong-bolong. Melatih diri saja saudara. Jalankan saja. Dahulu kita juga tidak bisa naik sepeda, jatuh melulu. Kalau tidak pernah latihan, sampai seumur hidup kita tidak pernah bisa naik sepeda. Karena latihan kemudian bisa naik sepeda, naik motor. Naik motor sambil membawa sesuatu, tidak jatuh. Mengapa kita tidak melatih diri bermeditasi? Membersihkan pikiran kita, memadamkan api kekotoran batin, mengurangi penderitaan, dan itulah kebahagiaan. Selamat merayakan Hari Raya Maga. Semoga Sang Triratna selalu memberkahi kita. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.